Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul aradin was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidis sadat. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Hadirin hadirat jamaah kajian duha Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri acara kita ini, acara rutin setiap Sabtu pagi, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kita sama-sama mengetahui bahwa kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Hadis rawahu Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman atau tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintai. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah lebih dicintai daripada cintanya kepada anaknya, atau cintanya kepada orang tuanya, atau cintanya kepada seluruh manusia. Maka tidak sempurna iman kita kalau kita tidak lebih mencintai Rasulullah dari cinta kita kepada orang lain. Berarti bahwa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Iya, bahkan cinta kita kepada Rasulullah lebih besar ketimbang cinta kita kepada selain Rasulullah SAW. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah harus lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Umar bin Khattab, "Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah. Lebih besar cintaku kepada engkau daripada kepada anak-anakku. Lebih besar cintaku kepada engkau daripada kepada orang tuaku dan kepada seluruh manusia. Cintaku kepada engkau ya Rasulullah sama dengan cintaku kepada diriku sendiri." Kata Umar bin Khattab, cintaku kepada Rasulullah sama dengan cintaku kepada diriku sendiri ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? "La ya Umar," enggak ya Umar, enggak boleh wahai Umar, sampai cintamu kepadaku harus lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Jawab rahimahumullah, akhirnya Umar bin Khattab menata dirinya, menata keimanannya, sampai kemudian dia merasakan bahwa kemudian Umar merasakan bahwa dia lebih mencintai Rasulullah ketimbang dirinya sendiri. Baru kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar," sekarang kamu berpikir wahai Umar, kalau engkau sudah mencintai aku lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Jemaah rahimakumullah, itulah kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Bahwa kita harus mencintai Rasulullah lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita sendiri.
Maka kita lihat di dalam sejarah para sahabat Rasul itu menunjukkan, membuktikan bahwa mereka lebih mencintai Rasulullah daripada kepada diri mereka sendiri. Mereka rela badan mereka kena panah demi agar Rasulullah tidak terkena panah, menghalangi dengan diri mereka sendiri. Ya, ada kisah banyak sekali ya, kisah para sahabat. Bahkan ada seorang wanita pun seperti itu. Ya, Nusaibah misalnya, kisah Nusaibah. Nusaibah itu dulu pernah ikut perang dalam perang Uhud. Ikut perang, apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk merawat orang-orang yang terluka. Iya, jadi perawat. Jadi ikut perang Uhud sebagai perawat. Yang luka-luka dia rawat. Tapi karena waktu itu kondisi sangat genting, banyak orang-orang yang menyerbu Rasulullah, Rasulullah SAW, sementara para sahabat sibuk dengan yang lain-lainnya menghadapi musuh yang sangat luar biasa waktu itu. Maka Nusaibah ini kemudian meninggalkan tugas perawatnya, dia langsung terjun ikut perang dan membela Rasulullah SAW. Sehingga kemudian dilari mengincar Rasulullah SAW. Ada panah menuju Rasulullah, langsung dikenai badannya. Dia kena panah, tapi Rasul tidak kena panah. Itulah yang dilakukan demi untuk menjaga Rasulullah SAW. Maka dia rela untuk mengorbankan dirinya demi supaya Rasulullah tidak terkena panah. Itulah salah satu contoh kisah sahabat perempuan yang namanya Nusaibah. Itu pula yang dilakukan beberapa sahabat yang lainnya. Ya, demi menjaga Rasulullah SAW, mereka rela untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Nah, jemaah rahimakumullah, itu contoh-contoh bahwa mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW, melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Nah, jemaah rahimakumullah, kisah-kisah seperti itu sekali. Namun ternyata kalau kita lihat di dalam banyak peristiwa, ternyata Rasulullah SAW lebih cinta kepada umatnya ketimbang umatnya cinta kepadanya. Ya, Rasulullah sangat luar biasa cintanya kepada umatnya, kepada kita semuanya. Tidak hanya kepada sahabat-sahabatnya, tetapi juga ternyata Rasulullah juga mencintai umat Islam yang waktu itu belum ada. Jadi Rasulullah mencintai para sahabat dan juga Rasulullah SAW mencintai umat Islam yang nanti akan datang. Itulah kita semuanya, umat Rasulullah SAW. Ya. Jadi itulah Rasulullah SAW. Baik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an tentang Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada engkau seorang rasul dari kaummu sendiri. Maksudnya bahwa telah datang Rasulullah kepada orang-orang Arab waktu itu, kepada para sahabat waktu itu. Sungguh telah datang Rasul dari bangsa kalian, dari kaum kalian sendiri. Bagaimana Rasulullah itu? Azizun alaihi ma 'anittum. Dia sangat berat terasa olehnya penderitaanmu. Ya. Jadi berat terasa olehnya penderitaan kalian. Kalau kalian menderita, dia merasa berat sekali. Kalau kalian sengsara, dia merasa berat sekali. Itulah gambarannya azizun alaihi ma 'anittum. Berat rasanya, terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi Rasulullah itu sangat sedih kalau umatnya sedih. Rasulullah sangat sedih kalau umatnya itu tidak bahagia. Itu Rasulullah SAW. Dia sangat memikirkan umatnya, sangat memikirkan para sahabat-sahabatnya dan umatnya setelahnya. Itulah Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum.
sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian semuanya. Harisun alaikum. Jadi Rasulullah sangat peduli dengan kita semuanya dan ingin kita semua beriman, semuanya selamat dan nanti bahagia di dunia dan akhirat. Itulah yang Rasulullah SAW. Maka setiap hari, setiap waktu itu yang dipikirkan dan adalah umatnya ini. Bagaimana umatnya bahagia, bagaimana umat selamat, bagaimana umatnya itu tidak menderita. Itulah yang Rasulullah pikirkan untuk kita semuanya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat penyayang kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman. Sangat penyayang, sangat belas kasih kepada umatnya ini. Jemaah rahimakumullah, itu tiga sifat yang Allah gambarkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian digambarkan oleh para ulama bahwa kalimat bil mu'minin raufur rahim, sangat belas kasihan, lagi penyayang kepada orang-orang beriman, itu lebih cinta dia kepada umat Islam daripada orang tuanya kepada anaknya. Jadi cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita umat Islam ini adalah lebih besar ketimbang cintanya orang tua kepada anaknya. Ya, seorang orang tua kepada anak sangat sayang sekali, terutama seorang ibu kepada anak-anaknya sangat luar biasa sayangnya. Rasulullah SAW lebih dari itu, lebih dari orang tua yang menyayangi anaknya. Itu cinta Rasulullah kepada para sahabatnya dan kepada umatnya ini. Jemaah rahimakumullah, ya, itulah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya berusaha untuk menulis ya poin-poin yang bahan, tapi kemudian waktu saya nggak cukup untuk tulisnya sehingga belum rapi tulisannya. Tapi insya Allah saya sampaikan ya, saya terjemahin juga banyak sekali hadis yang belum terjemahin, jadi saya belum sempat untuk terjemahkan. Ya, tapi saya akan sampaikan insya Allah beberapa hal yang terkait dengan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah itu selalu mendoakan kita, ya, mendoakan para sahabatnya dan juga mendoakan umatnya setelah Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Jadi yang didoakan bukan hanya sahabat-sahabat yang waktu hidup bersama beliau, tapi Rasul mendoakan untuk umatnya nanti sampai hari kiamat. Itu Rasulullah SAW. Padahal belum pernah bertemu kita, tapi Rasulullah sudah sayang kepada kita semuanya. Sehingga doa'uhu li ummati ba'da kulli salatin, Rasulullah selalu mendoakan umatnya ini. Selalu mendoakan umatnya ini, baik para sahabat maupun kepada umatnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul belum bertemu kepada kita semuanya. Jemaah rahimakumullah, dalam sebuah kisah sebutkan ya bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdua dengan Rasulullah, lalu Aisyah minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan oleh Rasulullah. Maka waktu itu Rasulullah SAW mendoakan Aisyah. Apa doa Rasulullah kepada Aisyah? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lana. Itu Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah Aisyah ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampunilah Aisyah ya Allah dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang, yang terang-terangan maupun tersembunyi. Jemaah rahimakumullah, mendengar doa seperti itu Aisyah langsung tertawa, langsung senang luar biasa. Ya, karena tertawa senang luar biasa sampai Aisyah itu kepalanya itu duduk-dudukan sampai di pangkuan Rasulullah SAW karena bahagianya. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, apa kamu bahagia wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana kamu tidak bahagia Rasulullah dengan doamu itu ya Rasulullah? Kalau doamu adalah doa yang mustajab, pasti Allah mengabulkan doamu ya Rasulullah. Artinya bahwa Aisyah pasti akan diampuni oleh Allah segala dosanya yang lalu maupun yang akan datang, yang rahasia maupun yang
yang terang-terangan. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa yang seperti ini itu juga kuucapkan, kudoakan untuk seluruh umat mukmin ini, untuk seluruh umat ini, baik sahabat-sahabat maupun umat-umat yang akan datang. Jadi Rasulullah ternyata ini adalah doa untuk seluruh umat, yang bukan hanya doa Aisyah saja, tapi doa untuk seluruh umat yang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamu min dzunubihim wa ma ta'akhkharu wa ma asarru wa ma a'lamu. Kata Rasulullah SAW, doa saya tentang untuk adalah, ya Allah, ampunilah, ampunilah seluruh umatku ya Allah. Ampun dosa mereka ya Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang. Semua dosa-dosa mereka ya Allah, semua umatku yang akan datang pun ampun semua dosa-dosa mereka semua ya Allah, yang rahasia maupun yang terang-terangan. Nah, inilah doa Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semuanya, bahwa ini doa Rasulullah kepada kita semuanya. Nah, jemaah rahimakumullah, ya, ini tentang doa Rasulullah SAW kepada umatnya ini. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah juga mengalami berbagai macam tindakan yang tidak mengenakan, ya. Rasulullah juga pernah didalimi oleh umatnya, ya, atau oleh orang-orang yang waktu itu belum beriman pada Rasulullah SAW. Tapi meskipun demikian, Rasulullah tetap mendoakan baik untuk mereka semuanya. Jadi ketika Rasulullah pergi ke Taif, berdakwah ke Taif, ya. Jadi berdakwah ke Taif jalan kaki dari Mekah ke Taif itu lumayan jauh. Hanya berdua dengan Zaid bin Harithah waktu itu. Dengan Harithah. Dengan Harithah waktu itu. Rasulullah SAW sampai di Taif itu dilempari batu oleh orang-orang Taif. Bahkan yang melempari adalah anak-anak. Tidak hanya orang tua, anak-anak juga melempari Rasulullah SAW. Dilempari batu sampai Rasulullah berdarah. Pelipisnya berdarah, kakinya juga berdarah waktu itu. Nah, jemaah rahimakumullah, karena Rasulullah kesakitan, berdarah, dan kecapean Rasulullah SAW, akhirnya kemudian datanglah para Jibril kepada Rasulullah SAW. Apa kata para Jibril? Wahai Rasulullah, maukah kamu mereka ini kuhancurkan, wahai Rasulullah? Ini ada gunung di sini. Gunung akan aku hancurkan kepada mereka, menimpa mereka semuanya. Maukah kamu, wahai Rasulullah? Apa Rasulullah SAW? Jangan, wahai Jibril. Jangan, wahai Jibril. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami. Mereka adalah orang yang tidak mengerti, wahai Jibril. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka, ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bayangkan, didolimi, disakiti, dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi Rasulullah SAW tetap menyayangi mereka semuanya. Tetap Rasulullah menyayangi mereka, dan bahkan Rasul mendoakan untuk mereka supaya mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Jemaah rahimakumullah, dan doa Rasul ini terkabul. Terkabul doa Rasulullah ini. Nanti mereka banyak beriman, dan iman mereka sangat kuat sekali. Ketika Rasulullah wafat, mereka inilah yang nanti tetap berpegang teguh dengan agama ini. Maka ketika Rasulullah wafat, orang yang tetap beriman adalah siapa? Adalah orang Mekah, orang Madinah, dan orang Taif. Yang lain-lain waktu itu murtad. Tapi orang Madinah, orang Mekah, dan orang Taif itu yang masih beriman kepada Rasulullah SAW. Ini karena doa Rasulullah tadi. Meskipun Rasul dihina, disakiti, dilempari sampai berdarah-darah, namun Rasulullah mengatakan, Allahumma
Allahumma ighfir lahum, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah, berilah mereka hidayah ya Allah, tunjukilah mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mengerti, tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Nah, lebih lagi bahwa Rasul ternyata rindu kepada kita semuanya. Rasulullah merindukan umatnya ini, kita semuanya. Rasulullah itu merindukan kita semuanya. Ya, jadi Rasulullah itu tidak hanya rindu kepada sahabat-sahabatnya, tapi juga rindu kepada kita umatnya yang waktu itu belum ada. Ya, yang waktu itu belum ada. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Faqalu ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika? Qala bal antum ashabi. Bal antum ashabi. Wa ikhwanuna alladziina aamanu bi wa lam yarawni. Jadi kata Rasulullah SAW, sungguh aku rindu kepada ikhwan-ikhwan kita, ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat-sahabat Bapak? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu Bapak ya Rasulullah? Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kita adalah saudara kamu ya Rasulullah? Apa Rasulullah SAW? Kalian adalah ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwanku, saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku meskipun mereka saat ini belum ada. Meskipun saat ini belum beraku dan belum ada mereka semuanya, itulah ikhwanku semuanya. Dan aku rindu dengan mereka, ingin bertemu sama mereka semuanya, meskipun mereka itu belum ada. Jadi Rasulullah sudah merindukan kita semuanya. Waktu Rasulullah masih dulu dan kita belum ada, kita belum lahir, Rasulullah sudah merindukan kita semuanya. Rasulullah tahu bahwa nanti Islam akan berkembang kemana-mana. Dan Rasulullah merindukan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diungkapkan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Aku merindukan ketemu dengan ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku. Ya, makanya sahabat kaget. Bukannya kita ada saudara yang Rasulullah, bukan. Engkau adalah ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ada ashab, ada ikhwan. Kalau sahabat-sahabat adalah yang waktu itu masih bersama Rasulullah SAW, hidup bersama Rasulullah, itu sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi ikhwannya Rasulullah adalah umat Rasulullah sampai hari kiamat. Dan Rasulullah sudah mengungkapkan kerinduannya untuk bertemu dengan kita semuanya. Jemaah rahimahumullah, itu luar biasanya ya, bahwa Rasulullah ternyata adalah merindukan kita semuanya. Jemaah rahimahumullah. Nah, yang lain adalah bahwa syafaat untuk umatnya. Jemaah hafizakumullah, Rasulullah SAW itu punya doa-doa mustajab. Bahkan semua nabi punya doa-doa mustajab. Ya, semua nabi itu punya doa-doa mustajab. Dan semuanya para nabi telah menggunakannya ketika mereka hidup. Kata Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fayana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Jadi jamaah rahimakumullah, semua nabi itu punya doa-doa mustajab. Semua nabi, termasuk Rasulullah SAW. Jadi mereka sudah berdoa semuanya. Jadi Nabi itu semua punya doa mustajab dan itu digunakan oleh mereka ketika mereka hidup. Tapi untuk Rasulullah SAW, Rasulullah juga punya doa itu, tapi Rasulullah simpan. Rasulullah tabung. Untuk apa? Untuk nanti kita di akhirat, supaya Allah mengampuni semua umatnya.
itulah syafaat untuk umat ini. Jadi Rasulullah tidak menggunakan semua doa-doa mustajabnya, disimpan oleh Rasulullah supaya nanti di akhirat ini lebih penting, supaya umatnya selamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah simpan itu, Rasulullah tampung itu untuk dikumpulkan nanti bisa untuk menjadikan syafaat untuk umatnya, sehingga umatnya terselamatkan dari siksa api neraka. Itulah Rasulullah SAW. Jadi menyimpan doa-doa mustajabnya. Kita kalau punya doa mustajab bagaimana, Bu? Langsung dipakai, Bu, ya? Doa mustajab ya, langsung dipakai di dunia. Itu kan, gak sabar tunggu di akhirat. Sekarang dipakai sekarang. Itu kan. Tapi Rasul disimpan aja, udah simpan dulu sampai nanti untuk umatnya nanti di hari kiamat. Itu lebih penting kata Rasulullah SAW. Makanya Rasul itu adalah memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Bahkan ada yang orang harusnya masuk neraka, kasih syafaat sehingga langsung selamat dari neraka. Ada yang surganya rendah, Rasulullah syafaat sehingga naik ke surga yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Itulah syafaat dari Rasulullah SAW yang begitu kuatnya. Kenapa? Karena Rasulullah telah menyimpan doa-doa mustajab di dunia untuk diberikan kepada umatnya nanti di akhirat. Jemaah rahimakumullah, itulah Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kemudian doa-doa yang mustajab itu disimpan untuk umatnya ini. Jemaah rahimakumullah, hirsu ala takhfifi ala ummatihi wa adamu taklifi bima la yutaq. Lihat ini, Rasulullah SAW sangat cinta kepada kita, sehingga Rasulullah SAW gak mau kalau umatnya ini terlalu berat bebannya. Rasulullah gak mau umatnya ini nanti terlalu berat kewajiban-kewajibannya, sehingga dikhawatirkan gak mampu melaksanakannya. Sehingga apa? Rasulullah meminta kepada Allah untuk diringankan. Apa contohnya? Di antara adalah sholat 5 waktu. Aslinya berapa? 50. Asli 50. Kita ini harusnya sholat 50 kali sehari semalam. Ya, 50 kali sehari semalam harusnya. Rasulullah sedih itu. Bagaimana ini waktu tak mampu ini 50 kali sehari semalam. Yang 5 kali tidak banyak bolong-bolongnya. Apalagi 50 kali. Ya. Yang 5 kali saya sering terlambat gitu kan. Sering terlambat gitu kan. Ini 50 kali sehari semalam. Rasulullah sedih waktu itu. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah bingung bagaimana caranya ini gitu. Sampai itu Nabi Musa alaihissalam kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, udah minta sama Allah, udah diringankan." Maka Rasulullah balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, bolak-balik minta diringankan oleh Allah. Kan malu kan sudah diberikan 60 kali, turun Rasulullah, naik lagi, ya Allah ringankan ya Allah. Dikasih keringan oleh Allah 25 kali, separuhnya. Masih berat ya Allah. Turun lagi ya Rasulullah SAW untuk Nabi Musa, minta aja lagi, naik lagi Rasulullah SAW. Ya Allah masih berat ya Allah, turunkan lagi ya Allah. Diturunkan 10 kali sehari semalam. Turun lagi Rasulullah SAW, kata Musa, itu masih berat ya Muhammad. Naik lagi Rasulullah SAW sampai 5 kali sehari semalam. Bayangkan. Ya, yang 5 kali aja sudah terasa berat ya. Ini 50 kali. Ya. Jadi cinta Rasulullah kepada kita sampai seperti itu. Ya, minta supaya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan 50 kali ya Allah, ya, tapi akhirnya 5 kali sehari semalam. Dan tidak baca lagi, meskipun 5 kali sehari semalam, nilainya, pahalanya itu gak kalah dengan yang 50 kali kalau dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Ya,
Jadi meskipun 5 kali, tapi nilainya dan pahalanya itu sama atau bahkan bisa lebih dari sholat 50 kali yang dilakukan oleh umat terdahulu, oleh umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Itu 5 kali, tapi nilainya bisa sama dengan 50 kali atau lebih. Ya, ini Rasulullah SAW. Jadi mengingat supaya umatnya tidak terlalu berat, tidak terlalu berat. Ya. Coba rahimakumullah. Nah, contoh lagi, sholat Isya itu dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Isya itu aslinya adalah dilakukan tengah malam. Tengah malam, ya. Itu harusnya tengah malam untuk Isya itu. Tapi Rasul kasih ngomong, bagaimana kan tengah malam? Bisa-bisa gitu, nggak tahan nunggu Isya, tidur nggak bangun sampai subuh begitu, sehingga nggak bisa melaksanakan sholat Isya. Ya, sampai akhirnya minta sama Allah, ya Allah, ringankan ya Allah, ringankan ya Allah, sampai akhirnya diringankan oleh Allah, dimajuin sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Kalau nggak tidur kan susah kita bangunnya, tengah malam lagi. Ya, itu. Sehingga kemudian yang tengah malam biar untuk sunnah saja, tahajud. Itu dari sunnah, bukan menjadi kewajiban. Yang wajib Isyanya wajib sebelum tidur, sebelum waktu tidur. Ya. Jadi ini adalah Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah ringankan ya Allah. Mereka berat ya Allah. Ya. Lalu sampai kemudian Isya di tengah malam berat ya Allah, ringankan ya Allah. Ya, maka kemudian diringankan oleh Allah, dimajuin sehingga sampai seperti sekarang ini. Inilah ya, coba rahimakumullah, cinta Rasulullah kepada kita luar biasa. Gak ingin umatnya berat, gak ingin umatnya berat. Coba rahimakumullah, juga dalam ayat yang lain adalah bahwa kita ini harusnya ya aslinya adalah diwajibkan untuk siwak, gosok gigi, wajib gitu. Aslinya wajib siwak, ya, menggosok gigi. Itu setiap wudu atau setiap mau sholat itu wajib aslinya. Kan ketemu Allah itu harus bersih kan, harus disiwakin, harus digosok gigi dulu. Ya, ya minimal pakai odol lah ya. Gosok gigi lah minimal gitu kan. Kalau siwak mungkin nggak semua ada, bisa gigi biasa aja, tapi tiap mau wudu atau mau sholat itu adalah segini dulu. Harusnya seperti itu. Ketemu Allah, mau bicara sama Allah harus wangi, harus bersih. Aslinya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian Rasulullah minta keringan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diringankan dan tidak diwajibkan. Akhirnya apa? Menjadi sunnah saja. Ya, enggak dilakukan juga enggak apa-apa, dilakukan bagus. Ya. Kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalau seandainya aku enggak khawatir, aku berat itu, maka aku biarkan diperintahkan oleh Allah untuk bersiwak setiap mau sholat. Tapi karena Rasul kasih dari umatnya ini, ya maka jangan diwajibkan ya Allah, sehingga kemudian sunnah tidak sampai pada tingkat kewajiban. Ya, coba rahimakumullah, itu cerita Rasulullah. Coba bayangkan kalau kita setiap mau sholat wajib siwak, bagaimana kira-kira? Susah loh ya. Ya, susah banget ya. Kemana-mana harus bawa siwak ya, bawa siwak gigi ya. Itu. Tapi karena cinta Rasulullah kita, sayang kepada kita, sehingga Rasulullah nggak kasihan kalau seperti itu, maka kemudian ini hanya disunahkan saja. Dan saya rahimakumullah ya. Jadi hirsun ala at-takhfif ala ummatihi wa atu at-taklif bima la yudha. Jemaah rahimakumullah, luar biasa lagi adalah bahwa lihat bahwa Rasulullah SAW ini
Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha wa fi riwayat ma hadathat bihi anfusiha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Aslinya semua yang kita lakukan, bahkan yang terbersit dalam hati, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau niat saja, niat mau berbuat dosa saja, itu sudah dosa. Sudah dihitung oleh Allah, itu pasti begitu aslinya. Meskipun tidak sampai terlaksana, aslinya itu sudah dihitung oleh Allah sebagai kejahatan. Ya, tapi karena Allah Rasul kasih umat, memang mampu umatku itu. Semua umatku pasti punya dosa, pasti punya niat yang kurang bagus. Ya. Tapi akhirnya kemudian Rasul minta Allah untuk diringankan, ya, sampai akhirnya Allah meringankan kalau masih dalam niat, masih belum dihitung, kalau nggak sampai dilaksanakan. Bahkan kalau nggak sampai dilaksanakan karena takut sama Allah, malah mendapat pahala. Orang kalau niatnya berbuat nggak baik, tapi dia akhirnya enggak, ini dosa, saya nggak mau melaksanakannya, maka dia dapat pahala karena menggagalkan niatnya yang kurang baik tersebut. Nah, aslinya kan begitu. Aslinya kalau sudah niat jelek, langsung dapat dosa meskipun belum dilaksanakan. Tapi karena cintanya Rasulullah dan kita, minta kepada Allah agar kita diringankan. Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha. Ya, sesungguhnya Allah telah mengampuni, ya, mengampuni kita semua umat ini, ya, apa yang ada dalam hati, waswasa dalam hati. Ya, ada niatan yang tidak baik dalam hati, itu kemudian Allah ampuni semuanya selama belum dilaksanakan dalam perbuatan. Aslinya begitu niat langsung dihitung dosa. Tapi karena cintanya Rasulullah kepada kita semuanya, umat berat kalau seperti itu, dosanya pasti akan banyak kalau seperti itu, ya, gitu. Maka kemudian Allah ampuni. Wa idubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini aslinya. Idubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan, yuhasibkum billah. Allah akan menghisab kamu. Ini aslinya. Ini aslinya. Ya, makanya kemudian berikutnya Allah ampuni. Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi kemudian yang manusia yang tidak mampu untuk melakukannya, maka itu Allah ampuni semuanya. Allah ampuni semuanya. Bagaimana hati ini kan terus bolak-balik, ya. Kadang bagus, kadang muncul jeleknya begitu. Sempat terbersit mau berbuat jelek, ya. Itu kadang-kadang kalau iman masih ada, akhirnya enggak, ini dosa, enggak, saya enggak mau melaksanakan ini. Setan kan membisikkan hati kita, kadang-kadang tergoda hati kita kadang-kadang. Nah, kalau itu lalu dihitung dosa, kita susah untuk terhindar dari dosa, susah banget kalau sampai seperti itu. Ya, aslinya begitu aslinya. Semua bergetar dalam hati, ada getar dalam hati untuk berbuat dosa, itu dosa sudah. Tapi karena cintanya Rasul kepada kita, minta kepada Allah yang seperti itu jangan dianggap dosa, ya Allah. Sampai nanti dia mengerjakan baru itu dosa. Ya, rencana jahat itu belum dosa, ya Allah. Sampai dia akan bantu dosa. Ya, nanti sama rahimahullah, cintanya Rasulullah kepada kita sampai seperti itu, agar jangan menumpuk dosa. Ya, makanya kemudian niat jelek itu masih diampuni oleh Allah kalau belum dilaksanakan. Ya, kalau belum dilaksanakan maka Allah ampuni masih. Ya.
Tapi kalau sudah pasaran, itu baru dihukum dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Nah, coba rahimakumullah, bukahu min ajli ummatihi. Rasulullah SAW menangis untuk umatnya ini. Rasulullah menangis untuk umatnya ini. Sedih Rasulullah SAW untuk umatnya ini. Ya. Sedih kenapa? Karena waktu itu belum jelas bagaimana nasib umatnya ini. Gitu. Sehingga Rasulullah menangis, ya, Rasul menangis. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya, itu azibun fa innahum ibadu wa ittaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahumma ummati wa baka. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu sering menangis karena memikirkan umatnya. Dan ketika Rasul menangis itu, arus bergetar. Arus bergetar karena tangis Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah mengutus Jibril, wahai Jibril, datang itu Muhammad. Ya, sampaikan kepada Muhammad, kamu gak usah risau wahai Muhammad. Kamu gak usah sedih wahai Muhammad. Ya, kata Rasulullah Allah. Kata Jibril, jangan risau Muhammad. Jangan takut wahai Muhammad. Sa'urdika fi ummatika, kata Allah. Aku akan meridhoi kamu wahai Muhammad untuk umatmu wahai Muhammad. Ya, wala tasuka wa Muhammad. Dan kamu jangan khawatir bahwa umatmu tidak akan disakiti wahai Muhammad. Itu sampai seperti itu. Rasulullah menangis untuk umatnya, memikirkan umatnya. Sehingga Jibril datang, wahai Muhammad, Allah sayurdika fi ummatika. Ya, Allah akan meridhoi kamu untuk umatmu wahai Muhammad. Dan kamu tidak akan tersakiti dengan umatmu ini wahai Muhammad. Itulah janji Allah kepada Rasulullah SAW karena Rasul menangis untuk umatnya ini. Ya, cuma rahimakumullah ya. Jadi seperti itu Rasulullah SAW sangat khawatir kepada umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Ya, kemudian fataha babut taubah li ummatihi. Lihat. Rasulullah SAW juga minta pada Allah agar umatnya ini selalu dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah agar dibuka pintu taubat untuk umatnya. Sebesar apapun umatnya salah, masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Masih ada peluang Allah mengampuninya. Ya, jadi Allah menginginkan umat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebesar apapun kesalahan umatnya ini masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ya, wahai Muhammad, tenang aja wahai Muhammad, kata Allah, tenang aja Muhammad. Umatmu ini tidak akan kami hancurkan. Umatmu ini tidak kami hancurkan selama engkau masih ada wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba rahimakumullah, lihat bagaimana umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh Allah hancurkan, ya kan? Umatnya Nabi Lut Allah hancurkan. Di depan Nabi Lut, di depan Nabi Nuh, Allah hancurkan mereka semuanya, ya kan? Umatnya Nabi Saleh Allah hancurkan di depan Nabi Saleh, ya kan? Umatnya Nabi Shu'aib dengan angin kencang dihancurkan Allah di depan Nabi Shu'aib semuanya. Allah hancurkan semua itu. Ya. Fir'aun di depan Nabi Musa AS ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu umatnya Nabi Musa, umat yang juga dia yang tidak mau beriman. Tapi di depannya Nabi Musa dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul enggak. Rasulullah, ya Allah, saya hancurkan mereka ya Allah. Dan sampai yang kafir pun hancurkan ya Allah. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah enggak mau umat dihancurkan. Baik yang kafir, apalagi yang beriman, ya kan? Jadi kata Allah, kenapa? Wa kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, tentang aja wahai Muhammad.
Ya, kaummu tidak akan kami hancurkan selama kau masih hidup wahai Muhammad. Kata Rasulullah, lalu bagaimana nanti ketika saya sudah wafat? Aku sudah mati, bagaimana nanti wahai Allah? Apa kata Allah berikutnya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa kata Allah? Muhammad, tenang aja. Kalau program itu sudah tidak ada, mereka pun gak aku hancurkan selama, kata Allah, selama mereka masih minta ampun sama Allah. Tidak akan menghancurkan selama mereka minta ampun sama Allah. Wa hum yastaghfirun, istighfar. Jadi umat Rasulullah ini tidak akan dihancurkan habis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti umat-umat terdahulu. Ya. Apa syaratnya? Selama umat Rasulullah masih ada, tidak akan dihancurkan. Pertama, ketika sudah tidak ada, selama mereka masih mau istighfar, tidak akan Allah hancurkan. Itu umat Islam. Kenapa? Karena itu permintaan Rasulullah SAW. Jangan kau hancurkan ya Allah. Seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Shu'aib. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat jangan sampai hancur ya Allah. Itulah permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu taubat selalu dibuka oleh Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama belum belum kiamat. Ya, selama matahari masih terbit di timur, maka pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Nah, ada lagi juga tausi' mafhum syahadah. Tausi' mafhum syahadah. Allah juga memperluas syahid, makna syahid. Ya, orang syahid itu kan bagaimana? Orang syahid itu ya yang berjuang di jalan Allah lalu meninggal dunia di jalan Allah, itu syahid. Orang syahid itu bagaimana? Langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Bahkan dia punya tiket untuk memasukkan keluarganya 70 orang ke surga. Itu orang syahid, meninggal dunia karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu langsung masuk surga, kemudian punya 70 tiket untuk memasukkan keluarganya ke surga. Syahid. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, aslinya yang namanya syahid adalah yang gugur syahid di dalam perang melawan musuh, itu syahid. Tapi Rasul minta, ya Allah, luaskan makna syahid itu ya Allah. Tidak hanya yang berjuang di jalan Allah, yang lalu gugur ya Allah. Akhirnya kemudian apa? Diperluas oleh Allah makna syahid tersebut. Sehingga apa? Seorang wanita yang melahirkan lalu meninggal dunia itu syahid. Meskipun mungkin tidak sehebat orang yang tadi alhamdulillah, tapi masih memiliki nama syahid, artinya insya Allah masuk surga insya Allah. Ya, orang yang meninggal dunia karena melahirkan itu syahid. Tentunya dengan syarat. Apa syaratnya? Ikhlas karena Allah. Ya. Orang yang meninggal kebakaran itu syahid. Asalkan syaratnya apa? Ketika terbakar dia ikhlas karena Allah. Orang yang mati tenggelam, insya Allah syahid, dengan syarat ikhlas ketika dia tenggelam, dia tetap ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Itu syahid. Dan insya Allah surga kalau syahid. Jadi diperluas makna syahid itu oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut itu syahid. Sakit perut itu syahid. Ya, itu syahid juga. Jadi banyaknya seperti itu. Itu Rasulullah minta kepada Allah agar itu semua syahid semuanya itu. Dan Allah kabulkan meskipun tidak sehebat yang meninggal dunia ketika terbunuh dalam perang itu. Banyak para ulama mengatakan kalau orang yang meninggal dunia dalam perang itu adalah syahid dunia dan akhirat.
Artinya apa? Ketika meninggal di dunia di situ dia nggak perlu apa namanya dikafanin, nggak perlu ya, gitu, nggak perlu kafanin, nggak terlalu sebagainya, nggak perlu langsung kemudian diserut langsung dikuburkan. Itu kalau syahid. Tapi kalau yang biasa ya perlu dikafanin dan sebagainya. Gitu ya. Nah ini artinya bahwa kesyahid itu akan Allah perluas seperti itu sampai yang sakit biasa pun syahid kalau dia sabar dengan sakitnya itu. Ya, terutama sakit perut, kemudian orang yang ketiban terlaksor, dan langsor syahid juga. Musibah, longsor, ya, atau rumahnya runtuh, lalu dia tertimbun di situ, lalu meninggal dunia, syahid insyaallah. Kecelakaan waktu nggak ada hadisnya. Kecelakaan. Karena dulu nggak ada kecelakaan dulu ya. Dulu kecelakaan. Yang ada adalah orang perubuhan rumah, orang kelongsoran, orang tenggelam, itu syahid semuanya. Ya, insya Allah syahid kalau dia sabar dalam menghadapi semua itu. Nah, ini memperluas makna syahid ya, gitu. Baik ya, jemaah rahimakumullah. Nah ini, baik sudah jam 10 ya. Cukup ya, terakhir jemaah rahimakumullah. Rasulullah SAW sebelum wafat itu yang diingat ada umatnya. Ummati. Iya. Padahal Rasulullah tahu cucunya nanti akan dibunuh. Terus tahu itu. Terus tahu Husain nanti akan dibunuh, bahkan dipenggal kepalanya. Terus tahu. Tapi ketika Rasulullah meninggal, bukan lalu ya Allah bagaimana Husain enggak mau, tapi terus Rasulullah. Ya Allah enggak mau seperti itu. Bagaimana Husain ya Allah? Enggak. Bagaimana istriku ya Allah? Enggak. Bagaimana anak-anakku ya Allah? Enggak. Tapi yang apa? Yang Rasulullah umatku bagaimana ya Allah? Umatku ya Allah. Ya. Itu yang Rasulullah sebut ketika Rasulullah wafat. Umatku ya Allah. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Jadi cintanya kepada kita luar biasa. Makanya kemudian wajar kalau Allah menyuruh kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Bahkan cinta kita kepada Rasulullah harus lebih besar ketimbang cinta kita kepada diri sendiri. Itu Rasulullah SAW. Ya. Nah, bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW? Caranya adalah kita mengikuti Rasulullah. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuti'u innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya cintamu itu betul benar kepada Rasulullah SAW, la ata'tahu, kamu pasti mencintai Rasulullah, pasti kamu akan mentaati Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti, mentaati yang dicintai. Kalau kita Rasulullah SAW, maka mentaati Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, bahkan kemudian menteladani Rasulullah SAW. Itulah ya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik untuk kita semuanya. Ya, jemaah rahimakumullah, ya itulah ya, singkat aja, meskipun sini belum sempurna, ya, dan belum saya semuanya karena ini belum saya terjemahkan dan belum saya bahas. Ya. Jadi inilah yang ringkasan bagaimana Rasulullah itu mencintai umatnya ini.
mencintai kita semuanya, sehingga kita layak untuk Rasulullah untuk dicintai, karena begitu besar cinta Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan sampai akhir hayatnya yang diingat adalah umatnya, umat Rasulullah SAW. Baik, rahimahumullah, itu aja ya dari saya, semoga manfaatnya dan bisa kita tambah dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Tafadhol. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada yang ingin bertanya silakan. Yang lebih awal tunjuk tangan di belakang, jadi saya gunakan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang cinta kepada Rasul ini, ada seorang seniman yang membahas bahwa cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya swarga. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Ulang itu apa? Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya swarga. Itu ada seorang seniman yang memahami cinta Rasul itu begitu kepada manusia. Itu pertanyaan saya pertama. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya swarga. Ya, itu tolong diberi gambaran hubungannya bagaimana. Kemudian yang kedua, tentang doa tadi, ada doa Nabi yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu Abu Bakar menanyakan doa apa yang harus saya panjatkan dalam sholat. Pemahaman saya dalam sholat itu boleh dalam rukuk, boleh dalam sujud. Tapi ada pembahasan yang mengatakan bahwa doa itu diucapkan sebelum salam. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah hanya khusus sebelum salam ataukah bisa ditambahkan pada bacaan sujud atau bacaan rukuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai dari yang terakhir ya, tentang doa ya, doa yang yang dibaca dalam sholat. Sesungguhnya pada dasarnya sholat itu isinya adalah doa. Ya, zikir sama doa itu isinya seperti itu, sama doa. Karena kita hampir semuanya itu ada doa semuanya. Al-Fatihahnya doa Al-Fatihah itu. Ya. Kemudian rukuk sujud itu pun doa juga. Duduk dua ini juga sujud itu pun doa juga. Zikir dan doa ya, zikir dan doa semuanya. Jadi isi adalah doa semuanya. Maka kemudian doa itu boleh dilakukan dalam banyak gerakan. Yang sering Rasul lakukan adalah ketika sujud atau ketika tahiyat sebelum salam. Doa tambahan selain yang diajar pada kita semuanya. Jadi Rasulullah kadang-kadang memanjangkan sujudnya. Apa yang dibaca? Doa. Ya, doa. Cuman para ulama, kalau Rasulullah kan doanya bahasa Arab ya. Nah, kalau bagaimana kalau kita dengan bahasa Indonesia, ya cukup dalam hati kalau dengan bahasa Indonesia. Ya, cukup dalam hati, jangan diucapkan. Nanti itu bisa merusak sholat. Di hati. Ya, di hati aja tidak apa-apa. Ya, kalau di hati meskipun dengan bahasa kita nggak apa-apa. Tapi kalau diucapkan harus dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Karena suatu semua adalah isi dalam kitab semuanya, nggak ada bahasa Indonesia masalahnya. Iya, gitu. Jadi takutnya merusak sholat kita. Makanya nggak perlu diterjemah Allah Maha Besar, nggak boleh. Nggak boleh diterjemah, nggak boleh. Ya, tetap Allahu Akbar. Gitu kan? Jadi tidak diterjemahkan, nggak boleh.
Jadi kalau doa itu pun boleh, dan yang sering Rasulullah adalah ketika sujud atau ketika tahiyat sebelum salat. Maka itu boleh semuanya. Kadang-kadang kita dapati lama sekali salat ini ya, tahiyatnya lama banget, itu doa dia. Setelah selesai tahiyat, doa dia banyak. Atau ketika sujudnya lama, itu doa juga dia. Berdoa banyak ya. Tapi kalau kita jadi imam ya jangan lama-lama ya. Doanya nanti yang takutnya bingung nanti ya, kelamaan gitu. Ya. Kalau jadi imam ya biasa aja. Tapi kalau saya sendirian, kita bisa panjangin sujud kita, panjang-panjang boleh. Kita doa di situ. Karena doa yang paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Ya, ketika kita sujud itu doa yang panjang itu. Bahkan ruku juga boleh, doa juga ruku. Ketika ruku juga berdoa, ketika sujud juga boleh berdoa, dan ketika tahiyat akhir itu juga boleh berdoa. Jadi itu yang ada dalam beberapa riwayat ya, bahwa Rasulullah pernah doa di akhir tahiyat, pernah doa ketika sujud, pernah doa ketika ruku. Artinya doa tambah-tambahan, bukan doa yang ada seperti ini, gitu ya. Jadi boleh berdoa dengan cara-cara seperti itu. Khususnya kalau kita sholat sunnah, ya sendirian, bukan berjamaah. Kita bisa doa semau kita, sesuka kita, ya. Terutama ketika sujud itu tadi ya. Nah, kita sendirian sujud, baca doa, silakan. Itu tempat atau waktu yang sangat mustajab karena kita kondisi paling bagus adalah kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Baik ya. Yang pertama tadi saya malah paham itu bukan karena memang saya yang menciptakan lagu itu. Jadi yang menciptakan yang lebih ngerti masalah maksudnya itu. Intinya adalah bahwa Rasulullah itu, cinta Rasulullah itu sangat luar biasa. Gak pernah habis untuk kita semuanya. Ya. Seperti cahaya yang selalu menyinari, kan begitu kan? Cahaya yang selalu menyinari. Ya, dan nggak pernah hilang cinta Rasul kepada kita semuanya. Jadi intinya bahwa Rasulullah sangat cinta kepada kita, sangat perhatian sama kita, menyayangi kita, gitu. Sampai Rasulullah SAW bisa menangis karena cinta kita, sampai menangis karena ingin selamatnya umat ini. Itu Rasulullah SAW. Makanya kemudian nanti. Nah, ini saya bersama tadi ya. Nanti Rasulullah itu menanti kita, menanti umatnya. Ketika di mahsyar, Rasulullah menanti umatnya untuk dikasih air di telaga. Air telaga yang mana itu adalah barang siapa yang minum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Jadi itu Rasulullah yang nungguin, dan Rasulullah yang menjamu, Rasulullah yang melayani. Rasulullah yang melayani. Rasulullah tuan rumahnya. Jadi Rasul melayani. Rasulullah yang akan menuangkan air ke kalau pakai gelas, Rasulullah yang gelas, sekali minum. Itu Rasulullah. Ana faratukum, kata Rasulullah. Saya akan melayani kalian semuanya. Kutunggu kalian di telaga di mahsyar. Aku kasih minum semua kalian. Kecuali yang dilarang oleh malaikat, kan jaga. Ini boleh masuk, ini tidak boleh masuk ke malaikat. Kata Rasul, wahai malaikat, kenapa tidak boleh masuk wahai malaikat? Kok kamu masuk itu umatku juga wahai malaikat? Suruh masuk mereka semuanya. Enggak bisa wahai Rasulullah. Kenapa wahai malaikat? Mereka dulu di dunia telah merubah agama kamu ini, kata malaikat. Telah merubah agama kamu ini. Orang-orang yang banyak berbuat bid'ah. Itu malaikat nggak boleh kalau ketemu malaikat, boleh masuk. Rasulullah menunggu mereka semuanya untuk dituang air untuk diminum oleh umatnya ini, oleh kita semuanya, insyaallah. Itu Rasulullah SAW. Jadi melayani kita semuanya Rasulullah itu nanti di hari kiamat. Ya, itulah Rasulullah SAW. Baik ya, Ibu ya, maaf ya. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini Pak, selama perang Israel dan Palestina itu banyak sekali
sekali penduduk Palestina yang meninggal sampai 4.000 lebih ya Pak. Apakah itu nanti bisa mati syahid namanya yang meninggal orang Palestina itu? Terus kita mendoakan Israel itu sebaiknya gimana Pak? Apa ditumpas atau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya, jadi ini memang masalah Palestina, masalah kita semuanya sebenarnya ya. Masalah kita semuanya, umat Islam di Palestina, umat yang terjajah. Padahal sudah tahun 2000 ya, 2024 masih ada penjajahan. Itu Palestina. Ya, masih ada penjajahan. Itu Palestina dijajah oleh Israel. Kita bayangkan dulu di Indonesia tahun sebelum tempat 5 kita dijajah oleh Belanda. Bagaimana rasanya dahulu, ya kan? Itu Palestina itu dijajah, dan dijajahnya mulai kapan? Mulai tahun 48. 3 tahun kita merdeka, Palestina dijajah. Sampai hari ini. Maka bangsa Palestina itu berjuang untuk memerdekakan negaranya dari penjajah Israel. Ya. Maka mereka semua pahlawan, jelas. Apakah mereka syahid? Insya Allah syahid. Apalagi mereka orang-orang Muslim. Ya, mereka cinta, apalagi mereka juga menjaga Masjidil Aqsa juga. Insya Allah syahid mereka semuanya. Ya. Terakhir kemarin ya, Panglima Sinwar ya, itu pemimpin Hamas itu kemarin juga wafat. Insya Allah syahid juga, insya Allah insya Allah. Yang tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pada manusia, insya Allah mereka juga para syuhada, insya Allah. Ya. Nah, kita bagaimana? Kita ya membantu mereka sebisa kita. Ya, minimal dengan doa-doa kita terus untuk supaya Allah membantu mereka dan mereka semuanya. Dan kalau bisa juga dengan harta kita sebagai kita juga kalau perlu diinfakkan kepada mereka melalui lembaga-lembaga yang kita percaya. Ya. Kita bantukan dana kita untuk mereka juga sebisa kita ya. Dan bagaimana kita mendoakan orang Israel? Ya udah, ya Allah hancurkan mereka ya Allah. Laknat mereka ya Allah. Ya, nama bangsanya ya, bukan orangnya. Dulu Rasulullah juga mendoakan laknat sebuah bangsa, sebuah kaum. Tapi Rasulullah dilarang melaknat nama-nama orang-orang. Bangsanya aja. Bangsa Israel. Ya. Hancurkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah dan seterusnya. Ya. Karena mereka betul-betul telah menjajah dan telah merusak ya, Palestina, merusak Masjidil Aqsa dan seterusnya. Maka kita bantu Palestina, ya, kita bantu mereka dengan sebisa kita, ya, dengan harta kita, dengan doa-doa kita, dengan kalau kita punya medsos, melalui medsos ya, yang bisa kita gunakan. Kemudian yang semua yang bisa kita gunakan kita guna untuk membantu Pak Palestina. Ya, dan juga berdoa supaya orang-orang Israel itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikalahkan mereka semuanya, dan juga bangsa atau negara-negara yang membantu mereka. Ya, mereka dibantu siapa? Oleh Amerika. Ya, oleh Amerika dan sekutu Amerika yang membantu mereka itu kita juga minta kepada Allah doakan supaya mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun jemaah rahimakumullah, meskipun ini juga tanda-tanda kiamat, bahwa pergolakan di tanah Palestina itu nanti terjadi sampai nanti hari kiamat. Itu memang sudah seperti itu. Ya, pergolakan di tanah Palestina atau di sekitar Masjidil Aqsa itu akan terus terjadi sampai menjelang hari kiamat. Gitu. Ya,
Maka itu memang sudah seperti itu. Nah, kita sebagai muslim ya, kita ikut andil lah. Kita punya peran untuk membantu Palestina, itu kan nggak seperti itu. Meskipun kapan menangnya kita nggak tahu. Ya, karena memang adalah bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam tetap berjuang. Supaya yang namanya syahid itu nggak berhenti. Ya kan? Kalau nggak ada ini, sudah nggak ada syahid fisabilillah, nggak ada. Maka dengan ini masih terus ada yang saya terus. Ya, jadi biar ada yang syahid terus. Kalau nggak ada begitu, nggak ada perjuangan, nggak ada jihad fisabilillah nanti. Kalau itu mereka nggak ada. Jadi itu satu sisi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita harus berjuang, ikut membantu saudara kita yang sedang menderita seperti itu. Ya. Minimal ada doa yang terus kita lakukan, ada sebagian harta kita yang kita berikan untuk mereka. Itu. Allah a'lam bishawab. Itu ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau tanya ya, di surat At-Taubah, janganlah engkau melakukan sholat di masjid untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Oh, itu adalah masjid yang dibangun oleh orang munafik. Ya, jadi itu namanya masjid Diror namanya, masjid Diror, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik untuk menandingi Masjid Nabawi. Ya, jadi waktu itu ada orang munafik yang ingin menandingi Masjid Rasulullah SAW di Nabawi, lalu dibangun masjid namanya Masjid Diror namanya. Itu di situ orang munafik di situ untuk menandingi, untuk mengalahkan Masjid Nabawi itu. Sampai akhirnya Allah memerintahkan masjid itu dirubuhkan. Karena memang tujuannya adalah untuk menandingi Masjid Nabawi. Maka Allah, janganlah kamu sholat di situ selama-lamanya. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang lain. Monggo Bapak Ibu. Sudah kesempatan. Cukup. Saya begini yang lagi viral sekarang ini ada ustazah namanya Karimah Musadia viral. Nah itu saya pernah lihat liburan itu kan di sana atau medsos. Jadi dia mengatakan bahwa jika ada orang yang sedang sedih dan dalam kedukaan lah seperti itu ya, itu mintalah kepada Rasulullah. Apa? Mintalah kepada Rasulullah. Mintalah. Nah, seperti itu. Itu saya berpikir minta apa sih? Ya artinya berdoa minta kepada Rasulullah untuk bisa tadi itu misalkan mungkin dia sedang bersedih karena apa supaya terlepas dari segala macam kesedihannya lah gitu loh. Nah ini apakah itu hanya sebuah tawasul atau apa ya? Ya ini yang saya pikir jadi agak yang gimana terus ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masalah ini masalah tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minta itu ya harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga bisa dengan tawasul, minta kepada Allah, tapi menyebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dengan ya Allah, dengan apa namanya, dengan dengan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kabulkanlah permintaanku ya Allah. Jadi mintanya tetap pada Allah. Kalau minta kepada Rasulullah nggak boleh, ya pada Allah mintanya. Tapi dengan keberkahan Rasulullah itu boleh. Ya keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan sholawat misalnya. Lalu kemudian kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh. Itu namanya tawasul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh. Tapi kalau minta langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hilangkanlah kesedihanmu ya Rasulullah, itu nggak boleh. Itu minta kepada Allah namanya. Ya. Itu. Jadi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi boleh bertawasul dengan salawat. Ya dengan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dengan keberkahan ajaran yang kepada Rasulullah dan Islam dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau minta kepada Rasulullah itu tidak boleh. Ya, jadi mengingat Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, ya Allah, aku dengan Rasulullah, ya Allah, begitu saja. Ampunilah segala dosa, ya Allah, hilangkanlah kesedihanku, ya Allah, misalnya. Jadi kita boleh rindu kepada Rasulullah, gitu. Ya Allah, aku bersama Rasulullah, maka hilangkanlah kesedihanku, ya Allah, boleh. Artinya cinta kita kepada Rasulullah itu sebagai tawassul, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Ya. Jadi tawassul dengan cinta kepada Rasulullah boleh. Tawassul dengan rindu pada Rasulullah boleh. Tapi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Gitu ya. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya jangan kepada Rasulullah. Ya, itu nggak boleh. Itu jangan bisa masuk ke kesyirikan. Kalau mintanya kepada Rasulullah, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, cukup ya. Baik, sudah jam 10:30 lebih. Baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna علما نافعا وزدنا فهما وآتنا حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.